Oke. Ada ibu-ibu udah melahirkan, gue lupa tepatnya 2 minggu, 3 minggu apa sebulan, tapi nggak bisa bawa pulang bayinya karena ada hutang rumah sakit. Begitu kita cek, ternyata hutangnya gue ingat banget 120.000. Yang buat kita mungkin sekali jajan, Ya, habis that's it. sudah ya. Tapi ternyata buat dia is like the whole life-nya dia gitu. Mulailah kita ngamen-ngamen, ngumpulin duit, receh segala macam, tebuslah dan akhirnya ibunya bisa pulang. Terus penyaluran donasi di Rumah Harapan Mel nih gimana? Orang-orang datang ke sini atau mereka ada yang telepon dulu atau datang langsung? Satu Seperti hal, apa? selama 15 tahun, Rumah Harapan tidak pernah memberikan donasi dalam bentuk tunai. Oke. Kebutuhan lo apa, itu Ya. akan kita siapin. Oke. Gue butuh, kayak tadi deh, utang rumah sakit. Oke, gue minta akun rumah sakitnya. Oke. Gue butuh susu dan popok misalnya gitu. Iya. Oke, selama 6 bulan ke depan, ya itu yang akan kita kirimkan. Oke. BPJS. Begitu juga dengan apapun gitu. Jadi, nah kita sendiri punya program-program seperti tahun 2002 ini, kita punya 2022 ini kita punya program makan setiap hari sembako setiap hari. Oke. Jadi bukan cuma Jumat berkah atau Enggak, apapun gitu kan. Jadi atau bukan pas lebaran doang atau apa. Setiap hari kita makan, setiap hari kita bagi sembako. Itu berjalan Aceh sampai Papua. Dan itu dalam bentuk barang. Kalau hari itu lagi tidak ada laporan yang nggak masuk, which is hampir nggak mungkin gitu Iya, ya. karena selalu ada ya. Gitu ya, kita jalan kayak kemarin itu Jakarta lagi agak sepi. Kayak Jumat tuh biasanya kan orang lagi banyak berbagi tuh ya. Iya, Gitu. iya. Atau lebaran kan orang lagi banyak berbagi tuh Iya, ya. Jadi kita bisa napas dikit nih. Ya kita cari tempat pembuangan sampah misalnya. Atau Oke, kita jalan random ya, lagi. random ya. Kita Di jalan mana lagi mereka cari. butuhkan keliling supaya semua tuh dapat Yes, kesempatan betul. untuk dapat sesuatu dari Rumah Harapan Melani. Yes, dan kalau untuk setelah medsos itu bagus kan nomor telepon yang untuk laporan dan apa segala macam kan udah ada terus. Iya. Ya, laporan masuk setiap hari. Dan kita punya beberapa kayak misalnya area Jawa Tengah, kemarin kita baru nambahin lagi setahun tuh rumah. Itu memang rumah aman, jadi untuk anak-anak yang nggak mampu, yang kepalanya segini, tumornya di sini, apa segala macam, kita sewain rumah satu itu ya setiap hari kita gerak, nganterin rumah sakit lah, ada pendampingnya, ngurus ini, Ada itu rumah segala singgah macam. ya. Sejenis rumah singgah di rumah beberapa singgah. kota tuh kita memang udah ada. Di beberapa kota ada ya. Jadi semakin melebar ya. Sangat melebar. Wow, Sangat puji keren Tuhan banget sih, gue juga to be honest gue nggak pernah nyangka sih Rumah Harapan dari sesuatu yang gue mulai dari nyontek opera gitu, it became this big. Bahkan di bencana-bencana, bahkan Basnas ke kita kemarin, Oh, wow. bahkan di Jadi rekan sekerja ya. dan bencana-bencana gede karena gue nggak suka ngomong kata fans ya, itu enak banget gue dengernya. Temen-temen gue ini ada di setiap daerah. Ada apa-apa tuh bencana di mana, kita tuh duluan di sana karena kita nggak perlu jauh-jauh dari Jakarta, tapi kita manfaatin mereka. Dan orang-orang yang follow gue ini kan kebanyakan orang-orang yang dianggap rendah ya, tatoan lah, anak band lah, tukang minum anggur lah, ini itu. Tapi sebenarnya mereka manusia yang sangat tulus, yang sangat menunggu apa sih Kak yang bisa kita lakukan. Iya, jadi Kayak jangan, Riko ya, itu kan betul. follower, dari Ya, follower gue. Mulai dari follower Yes. akhirnya jadi volunteer Iya. di rumah. Apa kalau mau Harapan, apa iya. saya mau Kak bantu ini, daripada lu cuma nonton gue manggung tiap kali. Asik. Dan itu ada di setiap kota gitu. Jadi ya mereka sebenarnya sih yang ngejalanin Rumah Harapan, dan never dalam otak waras gue sempat berpikir Rumah Harapan tuh jadi segede gini, enggak. Iya, lo nggak cuma ngubah kehidupan orang-orang yang dibantu, Iya. tapi setiap orang, teman-teman itu lo tuh merubah kehidupan mereka. Semoga. Ya. Semoga. I believe. Kalau nggak mungkin mereka mau ikut lo terus, mau terus terlibat di Iya. dalam kegerakan ini. Iya. Nah, teman-teman Rumah Harapannya ada di mana aja nih seantero jagat Republik Negeri tercinta ini? Apa udah dari Sabang sampai Merauke? Bahkan area-area yang kadang nggak ada di peta. Oh, ya wow. maksudnya gini, kalau kita kan Iya, taunya iya, kota iya. gede, Iya, betul. belum tahu kota ketiga keempat gitu kan. Kabupaten, kecamatan, Ada semua. kelurahan, Ada. desa, dukuh, dusun, nah itu tuh yang udah paling Bahkan kecil. kita tuh punya kayak sekolah-sekolah yang bentuknya aneh gitu. Maksud gue gini, kita mau bikin sekolah jalanan deh atau perpustakaan jalanan, kita juga ngikutin areanya. Kayak misalnya di Papua kita kemarin ada, karena anak-anaknya kerjanya mondar-mandir di Danau Sentani gitu Ya, ya, kita di bikin Jayapura buku-bukunya ya di atasnya itu, di atasnya kapal, Iya. di mana aja ada.
Di mana ada orang Gua yang pernah ke membutuhkan Papua. sesuatu, rumah Iya. harapan ada di situ. Ngangkat buku 8 jam, saking motor aja udah nggak bisa masuk, ya ngangkat, naik turun. Kalau kan tuh hutan yang mataharinya nggak kelihatan, terus ya Rapet. di mana ini? Rapet cuy. Di mana aja ada sih. Rapet. Aduh. Gua apa ya? Bukan cuma terharu ya, tapi ya itu dia, kita harus melakukan sesuatu. Yes. Dan biarlah hari ini sahabat cinta nggak diem-diem aja, tapi bergerak bersama-sama dengan Rumah Harapan Melani. Iya, dan gue sebenarnya tidak percaya sama yang namanya banyak kan orang suka ngomong gue mau jadi perubahan gitu. Nah, tapi Gue nggak mau. nah, Gue perubahan. yes. Jangan cuma ngomong, dan nggak harus besar kok gitu. Bener-bener nggak harus besar. Jadi gue nggak percaya tuh gue mau jadi perubahan. No, you don't. Perubahannya kalau lo cuma mau, gak akan. Lo mau itu berarti akan, lo belum Iya, akan belum ngelakuin jadi. apa-apa gitu. Tapi harus bilang setiap hari bahwa Gua gue adalah perubahan. perubahan. I am transformator. Yes, I am the change. Yes, I am the change. Ya, gue yang membuat itu terjadi dan gue lakukan itu. Yes. Hari ini gue hidup, gue bernapas, gue bangun, Yep. gue buat sesuatu. Yes. Karena berkat lo gede banget gitu. Amin. Semarah-marahnya lo, ya tapi kan dibandingin si Anu, Ya, lo masih bisa nonton ini aja, masih napas, masih apa tuh, ya Ya, udah selalu ada kok yang buat kita mengucap syukur di hari itu, buat diri sendiri dan buat apa yang kita lakukan buat sesama kita. Nah, ya kan banyak tato, Cin. Lihat di sebelah sana dong, di Aina. Nah, Ini Mazmur guys, 23 nih. oh itu, Tuhan gembalaku, Iya. tidak kekurangan, makanya nggak pernah Iya, betul. kekurangan. Ini dia nih yang mau kita bahas nih. Gimana Panjang umur kisahnya perlawanan. nih? Nah, ini pada saat turun ke jalanan si 2019 pada saat reformasi di korupsi. Oke. Gue ikut turun ke jalanan pada saat 98 reformasi. Kita meneriakan perubahan dengan harapan reformasi itu menjadi perubahan. Tapi pada tahun 2019 dengan Omnibus Law dan ini dan segala macam, kita merasa reformasi itu dikorupsi lagi sama orang-orang itu sendiri gitu. Jadi makanya gue tidak bilang sampai, tapi gue bilang 1998 dan ya ini 2019. Jadi ya gimana ya, sebenarnya menurut gue yang terjadi di Indonesia itu, kalau kita komplain soal koruptor, kita komplain soal undang-undang, kita komplain soal apapun, hal itu terjadi karena pembiaran juga. Jadi apa sengaja atau tidak disengaja, pokoknya seperti Kalau lo itu. melihat hal yang salah, tapi lo diam, menurut gue itu setuju. Iya. Apa bedanya lo dengan orang yang setuju? Kalau lo melihat hal salah, ketidakadilan, ini segala macam, tapi lo diam. Iya. At least berbuat sesuatu. Gue powerful, gue tahu gue powerful. Gue minta orang turun ke jalan, orang ini apa segala macam, mereka turun. Terjadilah ini waktu itu yang demo gede-gedean 2019. 2019. Jadi itu kisah dari Tato Nyamel. Jadi if you love this nation, you have to do something. Kalau kamu mengasihi Indonesia, kamu cinta bangsa ini, kita harus melakukan sesuatu. Iya, Nggak sebenarnya cuman Rumah duduk Harapan diam ini aja. adalah bagian dari solusi loh. Ya. Menurut gue berbuat baik itu bagian dari perlawanan gue. Iya. Karena buat apa kita menjadi beberapa teman-teman apa ya, aktivis sering ngomong, lu tuh udah nggak ini ya, solidaritas, jarang ikut turun ke jalan, orasi ini itu. Bukannya gue nggak mau. Lalu solusinya apa? Iya, Yang kita betul. teriakin ini budak gitu. Iya, betul. Orang yang makan sementara kita teriak-teriak akan mati kelaparan. Iya. Jadi menurut gue ngomong seperti ini, sharing ke orang, Rumah Harapan adalah bagian dari gue ngasih solusi. Ya, Sementara betul. yang di sana budak gitu. Ini Ya. bagian dari gue melawan. Tapi melawan dengan ngasih solusi juga, bukan cuma ngomong. Iya, betul. Melawan dengan kasih. Yes. Dan itu tamparan paling besar kalau kita bisa melawan dengan kasih. Ya, nggak balas dengan kejahatan, tapi membalas dengan cinta. Yes. Yes. Nah, bukan hanya mengasihi sesama, tetapi dirimu cinta sama dogi-dogi and all the cats. Hewan itu makhluk yang hidupnya itu dapat apa ya? Semua akibat perbuatan manusia itu dialamin sama hewan gitu. Mereka nggak punya rumah karena kita, alam kita rusak, efeknya semua ke mereka. Gue memelihara hanya anjing dan kucing karena secara hukum Iya, satwa domestik ya itu. iya. Spesialisasi gue sebenarnya selama 12 tahun ini adalah penyu lekang terutama, itu Olive Ridley. Gue punya tempat, bekerja sama dengan satu tempat namanya di Bali, di Bali Bali Sea Turtle Society. Gue biasa bekerja dengan gajah.
makanya di belakang kuping gue ada gajah. Oke. Gitu, dan gue beberapa tahun lalu akhirnya belajar berkomunikasi dengan hewan, mempelajari ilmu pengetahuan itu berkomunikasi dengan hewan. Gue belajar banyak kemanusiaan dari hewan, belajar sabar, belajar kasih yang tulus tanpa minta apa-apa balik, itu dari hewan. Sedih ya belajar kemanusiaan dari hewan, belajar mencintai tanpa syarat dari hewan. Ya banyak lah belajar dari hewan lah. Iya, karena kan mereka nggak kayak manusia. Iya, dan gue sekarang paham kenapa dulu Nabi Nuh cuma nyelamatin hewan. Manusianya. Gak heran dia cuma nyelamat hewan dulu. Yang ikut cuma beberapa ya. Paling banyak mereka ya kan pasangan. Gue dikasih duit ya? Belum, bukan. Nah. Oh, Rensit. Oh. Ganteng. Ini bikin gue akhirnya mempercayai sesuatu yang mungkin tidak secara agama nggak ini ya. Tidak pernah ada dalam bayangan gue memelihara pitbull. Oke. Ya. Ini pada saat gue belum bisa berkomunikasi dengan hewan ya. Ini percaya nggak percaya. One day, gini, hubungan gue dengan Rensit itu beda banget dengan sama anjing-anjing lain. Rensit itu kalau mau tidur tuh, kalau anjing lain atau kucing lain kan cuma tidur di kasur ya, dia dengan bantal guling. Gua ke wastafel cuci muka, dia tuh mau tidur ke wastafel dulu, apa segala macam. Gue berpikir cuman, gue kan turunan Habibie ya, gue percaya hal logis, ya dong, logis gitu. Tapi pada saat awal-awal Rensit gue rescue dan dia ada di rumah, gue tuh sempat tercetus di mulut gue. Lu tuh reinkarnasi apaan sih? Siapa sih? Karena kelakuannya begitu banget. Iya. Udah nih, one day dia sakit. Dia sakit dan ini udah bener-bener gak ada harapan, tapi dia tuh gak meninggal. Selama gue memelihara hewan gue tuh gak pernah meninggal pada saat ada gue. Mungkin karena attachment-nya terlalu deket, mereka tuh gak bisa. Akhirnya setelah berpuluh-puluh hari, gue ngomong sama Rensit. Dia sakit itu gue gak ngambil job luar kota, gue gak manggung, gue bener-bener nemenin dia. Gue bilang, Cit, gini, Mama keluar kota ya. Kalau kamu mau pergi pada saat Mama gak ada, sok pergi. Kalau itu lebih gampang buat kamu. Gue inget banget, gue ngambil job nyanyi di Kupang. Waktu itu Kupang masih pulangnya mampir Bali, Rensit. Gue kelar manggung di Kupang, gue telepon orang rumah, masih ada Rensit, masih Mbak. Tapi ya gitu udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue transit Bali. Sampai Bali, gue berpikir gak langsung ngambil direct, gue ngambil pesawat besok paginya, gue ke penyu-penyu gue dulu. Karena gue tuh semua abu, bahkan nanti pada saat gue meninggal, gue akan dilarungnya di sana gitu. Gue kesana, gue pengen sembahyang, gue pengen berdoa. Tiba-tiba ada orang DM gue di Twitter. Ada gila-gilanya sih gitu ya. Jarang-jarang gue buka DM dan jarang-jarang gue percaya. Dia ngomong gini, Mel, orang bule. Mel, can you help me? Pokoknya percaya aja deh Mel. Bisa nggak sekarang kamu kirim voice note ke orang yang jaga Rensit di rumah. Bilang kamu lagi seneng, kamu lihat pantai, kamu ketemu penyu. Terus tololnya gue nurut. Gue kirim tuh. Cit, mama lagi gini, dikasih denger. Dia minta nomor WhatsApp gue. Sejam kemudian dia WhatsApp gue. Dia tanya, Mel, bisa nggak orang itu suruh sekarang handphonenya videonya dinyalain kameranya, videoin Rensit. Gue nurut lagi. Lu bikin itu? Gue bikin itu. Gue telepon orang rumah, tolong videoin Rensit sekarang. Rensit bangkit, dia ngangkat kepala, dia pamit, dia nangis. Ternyata itu pamit. Udah nih. Apaan sih gitu kan, udah gue pulang ke Jakarta langsung. Gue pulang ke Jakarta apa segala macem, orang itu WhatsApp, waktu itu masih SMS sama BB deh, gue lupa gitu. Dia ngasih tau, Melanie, kalau ada yang mau kamu sampaikan ke Rensit, kasih tahu lewat saya. Kalau ada yang mau kamu tanya, silakan kamu tanya. Tapi saya baru bisa berkomunikasi dengan dia 2 minggu setelah dia meninggal. Gue yang what the man gitu kan. Oke lah, gue lupain, gue pura-pura, gue larung Rensit, gue inin abunya segala macem, dah. Lupa dong gue. 2 minggu kemudian itu, gue email orang itu, tanyain aja apa rasanya tinggal sama gue, kenapa perginya lama banget kemarin. Gue ngasih hal standar doang pertanyaannya, dengan harapan nih orang gila doang, yang kemarin kebetulan doang. 2 minggu kemudian ada email masuk, ting, dari orang itu. Melanie, ini ada surat dari Rensit. Buka. Itu ada di buku gue yang mama mama sampai jumpa di balik langit. Intinya, selain menjawab pertanyaan-pertanyaan gue itu, dia ngomong 2 hal yang even ibu gue
Nggak tahu. Adik gue nggak tahu dan nggak mungkin lo bisa dapet di medsos. Dia bercerita tentang Casper di mana di sana itu sekarang mereka adalah cuman cahaya, mereka udah nyebrang pelangi dan ini dan itu segala macam. Dan terakhir dia ngomong, tentu ini beda gimana? Inti bahasa Inggris soalnya. Intinya itu berbeda karena memang hubungan Melanie dengan gue dan Melanie dengan anjing kucing lain itu berbeda. Di kehidupan yang lalu kita memang pasangan, kita adalah soulmate. Gue memutuskan untuk lahir kembali sebagai anjingnya dia. Mati nggak lo? Iya. Lu kaget juga dong denger kayak begitu? Kata gue. Dan dia bisa ngomong hal-hal yang nggak mungkin ada orang di dunia ini tahu. Oke. Itu dibukain sih itu sama Dibukain dia. dan dia bilang pasti berbeda karena di kehidupan yang lalu kita tuh soulmate, kita pasangan dulu. Dan gue memang memutuskan untuk kembali sebagai anjingnya dia. Sejak hari itu akhirnya gue belajar yang Animal Planet belajar. Jadi gue sekarang bisa komunikasi sama hewan, makanya gue sering diminta sama pemerintah komunikasi sama gajah sakit, sama ini apa gitu. Ya gue belajar berkomunikasi sama hewan. Percaya nggak percaya, gue nggak percaya reinkarnasi, tapi hari itu gue percaya. Mau apa? Nggak ada penjelasan lain. Iya. Karena ada hal yang orang lain nggak tahu, even your mother, Yes. orang-orang yang paling dekat sama Yes. lo nggak tahu, tapi itu Yes. bisa dia tuh tahu Yes. gitu loh. Yes. Iya. Ya, Rancid Yes. yang selalu ada di hati, Ya. akhirnya udah happy banget Anak ganteng. sekarang. Udah happy banget, dia sempat main-main ke rumah. Kemarin ada satu anak mau meninggal, dia bilang, "Kak, Mama aku udah mau berangkat ya, aku boleh tidur di dalam nggak?" Padahal lagi sehat. Iya, Ya udah tidur di dalam sini Mama. Benar 2 hari kemudian dia meninggal, katanya dia jemput. Rancid yang datang. Nah, tahun lalu PR ya. Gila ya. apa ya, sesuatu yang terjadi dalam dirimu mulai dari hal-hal kecil tapi akhirnya melebar dan jadi sesuatu yang di luar bayangan, dan itu apa ya, jadi berkat sih buat orang banyak nih gitu loh. Semoga bisa jadi berkat buat orang banyak. Ya, karena semua mulai dari kecil. Dari soal Rancid ini akhirnya sekarang jadi bisa berbicara dengan gajah dan yang lainnya. Tapi itu kadang-kadang blessing atau curse sih, karena kalau gue mau gitu gue bisa denger tadi tuh kucing ngomong apa atau apa tuh kadang-kadang it's a curse juga sih. Kadang ada hal yang gue nggak pengen denger. Gitu. Oke deh. Jadi itu kayak di tengah-tengah ya, seperti itu ya. Yes, ada hal-hal yang gue pengen nggak denger gitu. Nah, beberapa tahun yang lalu dirimu sempat mengalami sakit ya. Ya, Heeh. bukan beberapa tahun lalu, udah 30 tahun lalu, 25 tahun kali Itu full sakitnya, sakit terus. itu Selama full sakit selama terus. itu full sakit terus. Nah, kemudian dioperasi tahun 2019. Enggak, operasinya udah berkali-kali, Berkali-kali? berbelas kali. Berbelas kali aku Sepanjang hidup operasi. lo mesti jalanin itu ya. Ya, sepanjang hidup gue jalanin itu. Tapi operasi nggak terbesar juga sih. Operasi terakhir itu 6 bulan yang lalu, which is akhirnya gue histerektomi, mengangkat semua isi badan gue dan dikeluarin. Tapi sebenarnya operasi yang sama sudah gue jalankan berkali-kali. Cuman yang terakhir ini yang diangkat semuanya. Yes, terakhir ini mungkin yang akhirnya kayak gue bikin tato gede tuh, isi USG kosong gitu. Ya mungkin itu yang terakhir akhirnya yang bikin gue kejadian juga ya, benar. Tapi sebenarnya buset, gue juga nggak bisa ngitung berapa kali gue operasi. Sering sekali. Waktu lo alamin itu sama lo yang sekarang nih, setelah lo lihat itu flashback gitu ya, apa sih yang istilahnya ini gue dapet hikmatnya nih buat hidup gue gitu apa? Gue tuh orang yang santai ya, walaupun gini. Tukang es, bukan es, tukang es. Oh, roti. Gini, kalau orang bilang orang religius itu adalah orang yang keluar masuk gereja, keluar masuk masjid, nggak pernah lupa sholat atau apapun itu. Gue mungkin nggak pernah nggak bolong masuk gereja atau apapun itu, selalu bolong. Tapi gue adalah apa ya, orang beragama dalam segi praktek kali ya. I believe in Jesus so much bahwa dia yang ngasih gue tiap hari, jadi gue nggak pernah panik gitu. Yes. Gitu pasti dikasih gitu. Gue jadi dari awal tuh nggak pernah yang panik-panik gimana juga. Jadi gitu ya. dari dulu sampai sekarang lo tuh punya iman dan rasa percaya yang kuat sehingga no matter what happen in your life, lo tahu bahwa selalu ada kekuatan dan apa yang Tuhan rencanakan tuh pasti baik buat hidup lo. Iya, jadi gue nggak pernah yang
anak setan. Ya Allah. Kok bisa ada beginian? Dari mana dia? Nah, dari tadi. ini manusianya tadi. nih. Dari ini tadi. manusianya mesti lo tanya nih. Dia ngangon ini juga nih. Net, sini Net. Net. Anak dia. Net, Ya Allah, Kak. duduk sini dulu Net. Sini dulu Net. Tahu gitu aku bawain oleh-oleh kamu, Kak. Aduh. Hah? Encit, tadi ngomongin encit, Kak. Gue harus tahu. Tahu nggak kalau encit? Oh, dari lo. Yang kenal sama dia siapa? Nggak ada. Jadi kalau ya, encit lagi gua sakit, kenal sama dia udah dari kecil. Semua dari kecil. kalau dia sakit, dia tuh main gitar, Non, di sini dulu. dinyanyiin sama dia. Kayak anak bener dinyanyiin, Cit, makan ya Cit, main gitaran gitu. Ya Allah, Kak. Kabar. Gue dari pulang belum ketemu dia ini. Ya bagus dong, sekarang baku dapat. Iya. Wow. Ah, anjir. Iya. Nangis nggak ini? Enggak ya, belum. Kan dari tadi bete yang keluarin mata. Iya. Sian ya. Wow. Kerjain loh. Dikerjain. Merah kali nih. Oh iya dong. Harus kan kita. Ate. Hei, ini tuh kalau gua Rumah Harapan dia tuh lebih-lebih lagi dari ngangkat jenazah Nah, sampai coba Net lu cerita dulu tuh gimana kisahnya sama dia tuh bisa bangun Rumah Harapan Melani. Aku join Rumah Harapan tuh, Rumah Harapan udah jalan beberapa tahun gitu loh Kak. Iya. Tapi terus nggak lupa. iya terus pertama kalinya kita tuh pertama kalinya tuh kita di AKMK waktu itu. Iya. Yang keberapa gitu. Jadi AKMK itu adalah selama 15 tahun terakhir ini setiap kali gue ulang tahun gue bikin konser di mana orang harus bawa barang buat tanda masuknya untuk dikasih Rumah Harapan. Asik, asik. Jadi biasanya kalau sama Rumah Harapan, ini dia yang kita jual untuk cari duit. Taruh di muka. Taruh di muka. Taruh di muka. Mel, kerja. Cari duit. Baru ntar kita Cuman Dian sama Dian manajer gue yang berani gituin gue. iya. Jorok Gue emang kurang ajar. Jadi dia yang jadi dia yang ini yang aku yang bawa bantuannya ke Setelah menjual dia ke depan. jual ya. dia ke depan gitu biasanya. Nah, Net, lu kan berteman sama Mel udah berapa lama? Buset. Ya Allah, udah lama. Nyanyi lagi berapa puluh tahun lalu. Dia begitu-begitu juga dia tukang makeup gua. Iya. Oh, sekaligus Iya, ya. kenapa dia suka? Karena pada saat dia makeup itu dia bisa nampar-nampar Iya. gue. Literally. Diam kamu. Diam kamu. Jadi itu alasannya Iya. sebetulnya ya. Dan nampar. Sebenarnya dia memang soalnya kalau kayak makeup artist gitu emang rada susah dia. Nggak sama semua Nggak sama orang. semua orang. Ternyata cocok meongnya sama Yey Iya, gitu. dia mah Antara cocok sama takut gue. Digaplok-gaplok. Asli gue dibully-bully sama temen-temen Suka dibully. Jadi Mel ini tuh kan kalau dilihatnya di luar Heeh. gahar. Tapi kalau aktivis. sama Kalau Basudara di kita yang dekat, nggak ada, Nggak ada, Dia nggak tuh ada. nggak ada ininya. nggak Kurang ada. ajarnya lagi, gue tuh bikin grup WhatsApp manajemen. ya. Kok sepi? Mereka buat yang gak ada Kita gue nya. punya Astaga. Jadi dia tuh Kan monyet dia banget nih ya. artis yang suka dibully manajemennya sama kita. Kan dia Kerja lu katanya gitu. Saking Seneng banget takutnya pakai duit orang gitu kan. Jadi kan kita yang megang uangnya. Betul, kalian Terus yang ngatur. kita yang ngatur gitu. Terus kalau misalnya dia aku mau ini dong, boleh joget dulu. Nah, gue tuh gak dikasih duit, gak dikasih duit jajan. Boleh Gak dikasih joget apa dulu. gitu. Terus gitu mau beli sesimpel deh kayak aku mau Starbucks. Gue kan beli H&M diskon aja mikir ya, kan gitu ya. Gitu kan orangnya. Oh Disuruh iya, apa dulu? joget dulu, Astaga. boleh joget dulu terus kita Kenapa yang harus selalu duduk joget di depan begitu? gitu. Emang mau menyusahin aja. Ah, kalian Apa lagi? memang ya. Pasti. Sebentar dulu. Ini ada kotak ya sahabat cinta. Mari kita lihat apa. Feeling gue mulai gak enak. Ah. Ya Allah. Gini, Kita kasih lihat dulu sebentar. ya. Yang satu tulisannya apa, Net? Sebentar. Satu lagi apa, Net? Sabun ya. Ah, sabun. Jadi ada Ini. dua di sini. Lu tahu nggak? Indonesia itu sudah mulai kekeringan. Iya. Oke. Nona punya alasan nih. Iya. Kita tahu banyak alasan. Dengan kita menjaga bumi kita, salah satunya mengurangi penggunaan air. Oke deh. Gila lu. Nggak baik itu. Jadi Langsung intinya kering. Jadi Mel ini tuh
males banget mandi. Dan keramas males banget. Kadang kalau dia udah cantik nih, kita Iya. nanya, tadi mandi nggak? Mandi, oh hujan. Oke. Dan deh. itu terkenal. Itu Kalau lagi terkenal. hujan, lo bisa lihat di salah satu Instagram atau Twitter atau apapun, misalnya di kota mana hujan. Itu ada aja yang nyaut, Kamela ini lagi di kota kita ya. Kan gue masuk satu kota tuh biasanya hujan. Terus kayak kalau Disuruh tiba-tiba mandi dia deh, Sep. keramas, rambutnya basah Badai. Badai. Itu beneran terjadi gitu. Jadi sebenarnya gue tuh menyelamatkan orang Dari kekeringan, dan dari badai. dari badai, semuanya dia. Iya. Jadi sahabat cinta, Nona yang luar biasa ini ternyata menghemat air luar biasa. Iya dong. Gila lu. Ini kan paling senang, bukan paling senang sih, memang tadi itu naturally. Iya. Ya, naturally untuk selalu membantu orang. Iya. Bahkan dalam keadaan yang paling buruk, iya. istilahnya apa tuh kondisinya pas ada nggak kesaksiannya nih waktu itu dia tuh lagi sakit kayak bagaimana tapi tetap pergi untuk siapa nih yang perlu dapat pertolongan langsung di sana gitu, bagaimana Ini tuh Net? emang kalau nggak di stop gitu. Jadi aku tuh saking lamanya sama dia, Iya, aku pernah menyaksikan segala macam ya, ya, segala macam. Wah, mulai dari perceraian, putus cinta, Anjir, iya, pendarahan, udah. Aku banyak banget lihat dan salah satu hal yang dari dia itu adalah dia kalau udah ada orang yang minta tolong nih gini nih kak, ya, dia nih satu-satunya orang yang aku kenal. Ya. Ini sorry ya kalau merasa terpuji ya, tapi ya memang dia tuh Puji kalau aja nggak kita ikhlas deh. nelfon, Iya. kalau kita nelfon itu bukan halo. Oke. Dia selalu iya kak, ada apa yang bisa bisa gua bantu. dibantu. Dia Aduh, tuh selalu kayak gitu. manis banget ya. Jadi dia memang kayak gitu, dan kalau dia ada orang yang minta bantuan tuh sampai kayak 24 jam tuh nggak cukup buat dia. Kita pernah lagi di Bali nih ya, dan orangnya kan sok kuat, Nah itu sahabat cinta. sok kuat. Aduh darah-darah kak, aduh pendarahan. Mel kan ada sakitnya ya, kebetulan ya, sakit di sini dan di sini namanya. Agak kurang. Jadi dia itu lagi pendarahan aja masih suka kayak ini gimana. Pokoknya selama dia belum pingsan, Iya. selama masih bisa jalan, dijabanin gitu Kemarin istilahnya. habis operasi aja baru 2 hari udah udah kayak gitu, emang orangnya kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang udah ada sistem kita buka bantuan hanya untuk segini, itu tuh bikin Mel sampai mau kayak gitu tuh lama. Memang ada prosesnya ya untuk sampai ke situ. Karena ya. dia tuh kalau ngebantuin orang ngotot banget, kitanya yang mesti sampai entar lu lagi sakit. Ya, yang Sampai kayak tahan-tahan, gitu. yang kasih ingat gitu. Kadang udah Padahal lepas. kadang-kadang kalau kita lagi ngebantu nih kita berdua jompo loh. Gue lagi pendarahan, dia sempet kemo dan segala macam sama dia sudah gitu. melalui Jadi kita banyak jompo hal sama ya. jompo. Ya, sebenarnya jompo dan jompo. Jompo dan jompo. Ya gitu. Tapi emang kayak gitu mesti di stop kadang-kadang. Ya kan, memang lu diri lu kan juga gitu, Net. Kurlap. Kurlap. Jadi- Makanya apa namanya? Ini apa pihak klub burung yang apa bulunya sama terbangnya bersama-sama gitu. Jadi kita tuh dulu waktu di Rumah Harapan di sini cewek semua ya, kayak seperti cewek semua. Cewek-cewek perkasa sahabat cinta. Luar biasa. Terus ada pesan dari dirimu nggak, Net? Buat your beautiful Asli, gua BFF beautiful ini. akhirnya. Yuhu. Ini dibahas nih ntar sampai berapa minggu. Gue beautiful. Lu perempuan cantik tuh, Non. Pada suatu hari gue kesel banget sama dia, gue kirim dia ke Papua dong. Oh barang banyak bawaan, ya sudah senang mau berangkat. Dia nggak tahu gue lagi kesel, dikatain gue naik pesawat, gue kirim naik kapal laut. 200 Nyampenya kilo. berapa hari, Non? Bodoh amat nyampe berapa hari. Seminggu baru nyampe. Di mana tuh? Biak Jayapura Sorong kah? Jayapura, terus taruh lagi di mobil oksibil. Astaga. Itu baru sampai di oksibil nih kak. Iya, pulang dijemput kapan? Hari Jumat 2 minggu kemudian. Oh, you Kan gue lupa, kan jauh, pesawatnya nggak terbang. Giliran dia dibulinya suruh joget. Iya, suruh joget Giliran gitu. dia ke Salamelu dikirim yang jauh Yang ya. nggak ada signal, nggak ada manusia. Ada juga yang lagi wedus baru ini ya mbak. Emang kayak gitu orangnya rada-rada kurang lah. Coba kasih pesan dulu nih. Pesan aku, dia banyak kalau dikasih nasihat kan emang agak batu ya. Oke. Cuman apa ya, pesan aku keep doing what you're doing. Asik, Ya, ya. karena aku tuh selalu percaya Kamel tuh ditaruh di dunia nih sama Tuhan, ada satu tugas
yang kalau dia nggak jalanin nggak ada yang jalanin. Amin. Jadi memang ini didesain khusus Iya. sama Tuhan untuk seorang Melani yang Si Bonbon. menjalankannya, si Gue Bonbon. kalau di manajemen nama gue Mbak Bonbon. Mbak Bonbon Oke, Mbak kita Bonbon. panggilnya. Jadi memang Mbak Bonbon ini nggak bisa dilarang. Jadi aku hanya bisa bilang keep doing what you do. Gue kata Pak Jokowi, terima kasih warga gue 280 juta orang, cuma ada satu kayak gitu. Kalau ya gue pusing lebih lagi. Kita kalau ketemu Pak Jokowi, apalagi? Di Bali ketemu apalagi? Masa kak kemarin gue mau di Jerman, mukanya. Tetap ya, mesti ya. Sudah jauh di sana gitu, tapi bisa berjumpa ya. Coba ya Ya, Mel. padahal udah dibilangin lu kalau benci orang jangan benci-benci banget. Bener kan? Nona, ujung-ujungnya Ale jatuh sayang. Sarangnya Bapak lu. Karena dirimu kan, ya gimana, sayang banget lah sama dia. Bola doang. Asik. Gini doang. Udah setiap hari baku sayang, sahabat cinta, ini mah nggak usah ditanya. Anjir, sampun gue lagi nyuruh Mas Salim beli sampo tadi. Gue masih mau keramas gak ada Gak apa-apa, sampo. kalau mau dibawa silakan. Ya. Jadi sahabat cinta, kalau kita punya empati buat orang, lu nggak akan cuma ngomong doang, tapi kamu melakukannya. Seperti tadi, kalau ada yang haus kita nggak cuma bilang minum dong, tapi kita bilang ini air minumnya. Sesederhana itu, apapun yang kau buat untuk sesamamu manusia, walaupun itu hal yang paling kecil, lakukan dengan penuh cinta, sukacita dan ucapan syukur. Percaya deh, Tuhan tuh nggak tutup mata, Dia akan balas berlipat-lipat kali ganda. Sampai ketemu lagi sahabat cinta. Terima kasih Mel. Terima kasih Naneto. Dikerjain gue nih ada dia. Sekian lama tidak berjumpa, kita berjumpa di acara ini Bahasa Cinta. Dah.